Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku. Weton Rabu ya, dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang weton Rabu. Ya. Hidup saya ini sudah 25 tahun lebih ya. Hidup susah, berat ekonomi, sudah laku prihatin. Rumah tangga hancur, berat sekali perjalanan hidup weton Rabu sampai sekarang. Teman-teman weton Rabu ya. Laku prihatin ini Anda yang sengaja ya. Bukan sengaja Anda kena masalah terus Anda prihatin ya. Anda yang sengaja. Ya. Anda menderita itu kan prihatin ya. Tapi prihatin karena masalah gitu. Karena memang Anda dipaksa gitu. Loh, tapi ya enggak masalah. Sepanjang ketika Anda prihatin itu ada manfaatnya gitu. Ya. Nah, kalau Anda katakanlah prihatin, Anda laku prihatin, tapi si sambat, berarti prihatin Anda ya tidak ada manfaatnya. Berarti apa? Duduk prihatin. Contoh ya, misalkan saya ini disakiti, didolimi, ya, dikhianati. Nah, akhirnya kan saya stres ya. Akhirnya saya stres, depresi. Ini contoh, dan ini juga terjadi pada diri saya. Terus laku prihatin, apa yang harus saya lakukan? Ya poso, ya dzikir, ya wirid. Itu adalah bentuk laku prihatin saya untuk menenangkan jiwa, untuk menenangkan batin saya, supaya tidak kemerusung, supaya tidak sambat, supaya bisa nerimo, lilo terhadap nasib dan takdir yang sudah terjadi pada diri saya. Karena bagaimanapun juga ya, nasib yang terjadi pada diri saya sendiri ya, itu juga pasti ada karma gitu ya. Perbuatan jelek saya di masa lalu pasti juga ada hukuman Tuhan ya. Akhirnya muncul kesadaran diri ya. Akhirnya saya laku prihatin. Laku prihatin, hidup sederhana, menjauhi kesenangan hidup. Apa yang saya lakukan ketika saya menjauhi kesenangan itu? Saya lakukan poso. Ya. Saya poso Nabi Daud ya. Selama 1,5 tahun. Puasa Nabi Daud 1,5 tahun. Mangani manisa ya. Karena saya sakit-sakitan, mangani manisa sampai sambal. Itu cuma makan sekali di waktu maghrib dok. Ya kadang kalau pagi ya, sahur itu ya, itu cuma minum air putih, tidak pernah makan saya. Itu saya jalani selama 1,5 tahun. Itu adalah bentuk prihatin, menjauhi semua kesenangan hidup saya. Nah, tidak cukup dengan puasa, saya melakukan juga wirid, saya juga melakukan zikir, amalan-amalan ilmu hikmah, hijab ya. Mulai hijab Nasr, hijab Bahar, hijab Sulaiman, Ratibul Atos, Ratibul Haddad, wirid Sakron, asma-asma, macam-macam. Saya juga membaca kitab suci, membaca Al-Quran, membaca surat-surat pendek, surat Yasin Fadilah, Yasin, Ar-Rahman, Al-Mulk ya, Al-Waqi'ah, surat Al-Jin. Nah, itu adalah laku-laku prihatin. Di samping itu saya juga aktivitas ya. Aktivitas apa yang saya lakukan? Belajar ya. Buku-buku yang dulu saya pernah beli yang tidak pernah saya baca, itu saya pelajari semua. Ada satu lemari buku ya yang saya beli yang tidak pernah saya baca. Nah, jadi saya juga heran teman-teman ya. Kadang masalah yang menimpa diri kita itu jauh ya, jauh sebelum kejadian itu Tuhan sudah persiapkan ya. Contoh ya buku itu ya. Buku itu saya beli di tahun 2011. Ya, baru kebaca di tahun 2017. Ya, 6 tahun baru kebaca. Saya juga tidak tahu, pokoknya no buku tak tuku. Buku tentang hukum.
Ya, saya pelajari semua. Sak lemari teman-teman ya. Ya lek diduwiki 30 juta ya ono buku itu. Nah, coba bayangkan. Nah, artinya itu kan sebagai pertanda. Kita saja yang tidak peka gitu. Ngapain kita itu beli buku banyak itu, ngapain gitu. Ya saya pergi ke Togamas Malang gitu ya, beli buku. Gramedia, kerja di Surabaya, ono buku. Pokoknya toko buku, mampir toko buku wis. Nggak pernah dibaca, ya cukup beli, mari digeletakno, disampuli, dijenengi, digeletakno. Nah, kita membaca seperti itu, meningkatkan kualitas diri kita, itu juga sebagai bagian dari lagu prihatin. Ya. Jadi kalau Anda lagu prihatin itu sudah tidak ada rasa sambat. Loh, saya tidak mengalami sambat. Sambat itu sudah tidak ada rumus kamu sambat di dalam diri saya. Ya, karena apa? Waktu saya habis untuk prihatin. Saya gunakan prihatin itu ya, untuk puasa, untuk zikir, untuk membaca buku ya. Karena apa? Pengangguran itu. Ya, kenapa kok nganggur? Loh, sakit-sakitan gitu. Mau bekerja di perusahaan, baru 3 hari kerja, lorone 2 minggu. Ya wis gak kerja wis. Ya, akhirnya ya apa? Ya tak gawe tirakat. Tak gawe produktif. Itu selama 4 tahun. Coba bayangkan. Nah, saya tidak kerasa. Kalau itu 4 tahun tidak kerasa. Kenapa? Saya menikmati proses itu. Ya, saya menikmati tirakat itu. Saya menikmati prihatin itu. Dan rasa sambat. Ya mungkin orang-orang yang melihat saya di sekitar saya, ya wis dianggap stres gitu. Tapi saya merasakan bahwasanya waktu itu kok terlalu pendek ya. Bagaimana tidak terlalu pendek? Saya itu katakanlah baca Yasin, Yasin Fadilah, Yasin Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Waqiah. Ini sudah menghabiskan berapa menit? 1 jam mungkin. Terus saya zikir katakanlah sholawat Fatih 1000 kali. Ya. Sholawat Nariyah 1000 kali. Sholawat Nuridati 1000 kali. Nah, sudah menghabiskan berapa waktu? Ya, pernah juga ya saya mengamalkan itu ya 1 minggu ya. Itu kurang rasanya gitu. Baca surat Al-Waqiah 25 kali. Saya habis sholat 5 waktu. Itu rasanya hari itu kurang gitu. Nggak kerasa. Ya. Jadi teman-teman ya, weton Rabu, kalau Anda itu sudah prihatin, itu nggak kerasa. Hidup ini nggak kerasa. Ya, Anda larut di dalam keprihatinan itu. Ya, itu yang saya alami. Saya larut di dalam keprihatinan itu dan saya merasakan kasih sayang Tuhan yang tidak pernah saya rasakan selama ini. Ya, saya bisa wirid, saya bisa zikir, saya bisa puasa. Ya, habis puasa Nabi Daud ya 1,5 tahun saya puasa Dalail Khairat sambil baca kitab Dalail Khairat setiap hari selama 1 tahun. Wah, itu enggak putus-putus itu. Posonya bendino. Itu setahun. Ya, target saya 3 tahun, cuma kuat setahun. Sepilih ya, saya macul ya, tiba-tiba ngeblak. Ya memang enggak pernah sahur saya ya. Enggak pernah sahur saya. Ya cuma makan sekali toh itu ya. Buka itu ya sekaligus sahurnya. Terus apa? Selokan mampet tak poacul, mau macul wasel ngeblak. Cuma butuh air minum saja. Minum lali lek poso. Waduh. Ya wes saya batalkan hari itu. 1 tahun. Itu ndak kerasa teman-teman. Ya. Ndak kerasa. Saya mengamalkan ya membaca sholawat Dalail Khairat itu 8 tahun. Ndak kerasa. Kenapa? Larut di dalam proses. Larut di dalam prihatin. Loh ya. Hari ini sudah saya baca ya. Ini kan hari Senin. Ya. Senin pagi sudah saya baca, tinggal Senin sore. Sholawat Dalail Khairat. Nggak kerasa, itu adalah bentuk-bentuk prihatin. Ketika teman-teman untuk Rabu bisa melakukan seperti itu, maka saya yakin masalah-masalah kehidupan Anda itu nggak enteng. Ya.
Karena apa? Kesempatan Anda di dalam kondisi titik terendah untuk dekat dengan Tuhan itu wah sangat luar biasa. Ya, yang saat ini tidak bisa saya rasakan lagi. Ya, ketika saya sudah mendapatkan aktivitas, mendapatkan penghasilan, ya, walaupun tidak seberapa, gitu, tapi untuk aktivitas ya tirakat ya, yang lebih maksimal itu sudah tidak ada waktu. Ya. Waktu habis untuk cari uang. Gitu. Itulah teman-teman ya. Jadi kalau Anda ya, teman-teman Waton Rabu ya, dalam kondisi terpuruk, nikmati itu adalah anugerah Tuhan. Ya. Tidak akan datang dua kali. Nikmati. Ya. Maksimalkan untuk ibadah, untuk membersihkan diri, ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Wah, hasilnya luar biasa. Lek wis ana duwe, ana dompete, ana duwe ya wis ndak kober wis. Titik-titik warung bakso, titik ya wis. Tapi kalau dulu ya titik-titik zikir, titik-titik wirid, titik-titik ngaji, ketenangan batin, ketenangan jiwa dapat. Lah saiki ndak. Ya. Demikian motivasi kali ini. Semoga ini bisa membangkitkan semangat Anda untuk bisa bangkit, untuk bisa sukses, untuk bisa laku prihatin yang sebenarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.